Jadi setiap orang yang berbeda-beda itu harus dilindungi oleh negara. Nggak boleh dia dapat diskriminasi dalam pendidikan, nggak boleh dia dianggap bukan manusia gitu. Sekedar karena dia berbeda dengan yang dalam tanda kutip normal, dia boleh dibully, dikucilkan, itu harusnya negara campur tangan di situ. Halo para pemirsa Perspektif Baru dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Didit Budi Adiputro dalam siaran Perspektif Baru. Dan seperti biasa, setiap minggunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan membuka perspektif dan wawasan kita tentang berbagai hal yang mungkin penting untuk kehidupan kita dalam berdemokrasi. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai sebuah isu yang mungkin sedikit sensitif, tapi menurut kami sendiri di Perspektif Baru ini adalah hal prinsipil yang memang harus dibicarakan mengenai identitas gender dan hak asasi manusia. Nah, tidak saya yang akan berbagi perspektif dengan Anda mengenai topik ini, tapi sudah ada ahlinya, rujukan kita bersama tentang persoalan hukum, demokrasi, dan juga hak asasi manusia. Siapa lagi kalau bukan Mbak Bivitri Susanti. Halo Mbak Bibip. Halo Mas Didit. Hai Mbak. Nah, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik, oke, itu seperti biasa ya, basa-basi host di awal-awal wawancara ya. Apa kabar? Baru udah tahu kalau nggak baik pasti nggak akan mungkin mau datang ke forum ini. Tapi yang nggak baik-baik aja adalah orang-orang masyarakat Indonesia dan terutama banyak sekali anak muda yang berani mengekspresikan gendernya. Yang kemudian kita lihat dalam diskursus publik itu apa yang terjadi di Universitas Hasanuddin Makassar beberapa waktu yang lalu, yang kemudian mencuat menjadi isu yang prinsipil juga ketika ditanya apa gendernya, gender saya netral, seperti itu ya. Kemudian ada yang menghardik, ada yang menghakimi, tapi banyak juga yang menilai dan membela bahwa ini adalah pilihan setiap orang. Nah, Mbak Bibip, kalau kita melihat isu gender dan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum, negara Pancasila, dan kita berkonstitusi itu, gimana Mbak Bibip perspektifnya? Ya, barangkali kita mesti mulai dari ini sih, Mas Didit, dari apa sih sebenarnya orientasi seksual dan apa juga yang namanya identitas gender. Jadi yang kemarin heboh itu kan dibicarakan sebenarnya identitas gender ya, karena kita itu biasanya membedakan, itu kita biasanya kan disebutnya biner gitu ya, binary sebenarnya, antara yang berhadap-hadapan laki-laki perempuan. Nah, tapi sebenarnya ada yang memang karena kalau bicara gender itu kan sebenarnya konstruksi sosial, apa yang masyarakat rekatkan pada gender-gender tertentu mengenai perannya, sehingga identitas gender juga sebenarnya spektrumnya luas sekali, nggak cuma laki-laki dan perempuan. Nah, salah satunya adalah gender netral. Bisa jadi karena memang ekspresinya mau begitu. Kadang-kadang juga sekarang ini banyak ya kalau mau ikut diskusi itu boleh pilih kan laki-laki, perempuan, atau tidak mau menyebutkan. Itu juga hak misalnya. Nah, itu semua sebenarnya dalam konteks hukum. Mungkin kita bagi dua deh, Mas Didit. Satu dalam konteks hukum, tapi yang kedua yang lebih mendasar dari hukum. Yang mendasar itu kali ya. Tadi karena saya memulainya tadi dengan identitas gender itu apa gitu ya. Nah, yang mendasarnya adalah memang sesungguhnya kita itu kan lahir sebagai manusia ya. Kalau gambar orang tuh kalau kita main hangman kan biasanya tuh ya udah cuma bulatan, terus ada kayak lidi gitu ya, garis-garis. Nggak ada apa ekspresi gendernya kan nggak ada. Karena kan kayak pakai rok atau rambut panjang atau pendek itu kan sebenarnya nggak tergantung pada jenis kelamin, tapi itu adalah ekspresi gender yang direkatkan ke orang. Padahal di Skotlandia cowok kan juga pakai rok tuh, ya kan? Terus di kita juga sebenarnya nggak pakai rok sih, tapi pakai sarung yang juga agak mirip lah dengan rok gitu misalnya. Jadi sebenarnya itu semuanya konstruksi sosial yang juga berubah sepanjang masa tuh berubah-ubah terus. Bahkan dalam konteks masyarakat tradisional Indonesia, yang di Bugis aja deh yang sangat terkenal dan sering dikutip, itu gendernya ada 5, nggak cuma 2. Ini tradisional nih. Baru kemudian belakangan ditekan jadi mengikuti apa yang dianggap dalam tanda kutip normal, jadinya ditiadakan tuh yang lainnya, yang 3. Yang dikenal ya laki-laki sama perempuan. Tapi sebenarnya ada 5 gendernya kalau di Bugis misalnya.
pada suku tertentu ya. Nah, jadi yang mendasar adalah kita lahir sebagai manusia. Jadi apapun warna kulit kita yang beda-beda, saya sama Mas Didit aja warna kulitnya beda. Rambutnya mungkin beda-beda. Ada yang ya ras, kan tergantung rasnya ya. Ada yang pirang dan seterusnya gitu. Beda kalau dicat lah ya. Tapi intinya adalah kita lahir sebagai manusia biasa, nggak ada embel-embel apapun. Dan dengan kita lahir sebagai manusia biasa, kita punya martabat yang harus dihormati sebagai manusia. Lepas dari warna kulit, rambut, orientasi seksual, ekspresi gender, bahkan juga jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu dulu, manusianya dulu yang paling mendasar. Nah, jadi sebagai manusia, maka dia sudah melekat di badannya, di tubuhnya, di pikirannya, hak yang namanya hak asasi manusia itu. Nah, tapi kita tuh sudah kadung ini soalnya, tercemar kepala kita dengan penampakan-penampakan. Karena memang begitu kita lahir, memang bisa beda-beda. Beda-beda yang fisik itu kan jenis kelamin. Memang jelas beda, itu jenis kelaminnya kan beda-beda. Tapi juga misalnya disabilitas. Ada orang yang lahir sudah tidak bisa melihat, sudah misalnya nggak punya tangan atau nggak punya kaki. Itu perbedaan fisik yang memang kelihatan. Nah, tapi dalam dirinya sendiri, setiap orang, mau dia tangannya cuma satu atau nggak punya tangan, bisa melihat atau nggak bisa melihat, laki-laki atau perempuan, dia kan manusia. Nah, jadi berangkatnya mesti dari situ dulu. Tadi Mbak Bibip sudah mengatakan dan memberikan perspektif sebenarnya gender netral atau pilihan-pilihan gender yang lebih khusus atau tidak kebanyakan itu sebenarnya secara kultur dan budaya kita itu memang itu sudah menjadi bagian dari kultur kita yang hidup di tengah masyarakat kita bertahun-tahun gitu ya. Mungkin lebih lama dari Republik ini berdiri juga gitu. Nah, secara hukum tadi Mbak Bibi sudah mengatakan bahwa secara sosiologis, antropologis dan hak asasi manusia bahwa pilihan itu memang bisa dilekatkan atau diberikan kepada setiap individu atas pilihan gendernya atau seksualitasnya gitu. Nah, bagaimana dengan konstruksi sosial dan hukum? Ini kan yang juga jadi problem, Mbak. Sebelum nanti kita menukik misalnya kasus yang kemarin gitu di Unhas itu menjadi salah satu manifestasi atau wajah kita dalam melihat persoalan gender ini. Gimana, Mbak? Nah, oke. Jadi dari yang basic tadi kan kemudian jadi tugas negara tuh untuk memastikan supaya kebebasan berekspresinya, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, HAM itu dilindungi ya dan juga dipenuhi gitu dan dihormati. Nah, jadi ketika seseorang menyatakan dia ternyata memilih ekspresi gendernya itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi netral, negara nggak boleh mendiskriminasi orang itu gitu. Nah, secara konstitusional ada tuh di pasal 28E hak atas kebebasan berekspresi. Tapi juga ada pasal 28I kalau saya nggak salah ya tentang orang yang tidak boleh, setiap orang itu tidak boleh didiskriminasi berdasarkan apapun. Nah, termasuk di dalamnya itu tadi orientasi seksual ataupun identitas gender. Nah, jadi secara hukum konstruksinya seperti itu. Bahkan kalau mau lebih jauh lagi, kita punya undang-undang HAM. Terus ada Yogyakarta Principles, prinsip-prinsip Yogyakarta internasional nih. Tapi kebetulan dibuatnya di Yogyakarta tahun 2007 tentang pemberlakuan hukum HAM internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender misalnya. Jadi secara konstruksi hukum sudah jelas bahwa boleh saja orang berekspresi yang berbeda-beda dan sudah terbukti bahwa itu bukan penyakit, bahkan juga secara psikologis itu asosiasi psikiatris itu sudah menyatakan perbedaan orientasi seksual ataupun identitas gender itu sama sekali bukan penyakit seperti penyakit kejiwaan gitu ya, itu bukan disabilitas mental, itu memang alamiah aja, kebetulan berbeda begitu. Jadi setiap orang yang berbeda-beda itu harus dilindungi oleh negara. Nggak boleh dia dapat diskriminasi dalam pendidikan, nggak boleh dia dianggap bukan manusia gitu, sekedar karena dia berbeda dengan yang dalam tanda kutip normal, dia boleh dibully, dikucilkan, itu harusnya negara campur tangan di situ. Ya, dan fakta hukumnya selama ini kalau memang tadi kata Mbak Bibim sebenarnya secara regulasi, secara aturan, secara konstitusional itu udah dilindungi. Orang nyaman saja, Anda tenang saja, Anda dilindungi oleh negara dan negara wajib melindungi Anda. Tapi fakta hukumnya sejauh ini gimana? Dari secara administratif, Mbak, bagaimana ketika kita berurusan dengan hukum, sampai administrasi yang menyangkut keseharian, soal pendidikan, soal kesehatan,
hak-hak mendapatkan jaminan sosial misalnya dari negara. Nah, apakah regulasi-regulasi turunan ini sebelum nanti kita bicara hak asasi manusia lain dan sektor pendidikan macam-macam, apakah regulasi kita ini sebenarnya sudah menerjemahkan atau mengejawantakan keinginan konstitusional yang sebenarnya sudah ada dalam konstitusi kita gitu? Well, regulasi sih aman-aman saja sejauh ini ya. Tapi masalahnya adalah di lapangannya. Misalnya gini, KTP. Sebenarnya kan di KTP kita itu juga nggak bisa tuh jenis kelamin terus apa gitu ya, yang di luar laki-laki dan perempuan misalnya. Tapi itu urusan administratif, sehingga itu bisa berdampak pada cara orang melihat kita, karena kita dianggap nggak normal gitu. Orang yang beda ya orientasi seksual, saya nggak bisa bilang kita sih, karena kita juga beda-beda. Orientasi seksual dan identitas gendernya berbeda, itu dianggapnya nggak normal. Misalnya ke dokter deh, ke dokter. Bahkan kan ke dokter untuk perempuan yang nggak menikah dengan yang menikah aja bisa ada perbedaan. Apalagi kalau misalnya orang yang orientasi seksualnya berbeda, dia mau memusahkan kesehatan, dan ada bagian-bagian riwayat kesehatannya yang mengharuskan dia bercerita tentang orientasi seksualnya, dia sangat mungkin dapat diskriminasi. Belum lagi kalau misalnya ini agak advance, tapi nggak apa-apa dibicarakan ya. Misalnya kalau ada adopsi anak, misalnya gitu ya, itu juga mereka akan atau otoritas negara juga akan memastikan tentang lingkungan keluarga seperti apa yang harus dihadapi oleh seorang anak yang diadopsi misalnya. Oh ya, misalnya kalau misalnya pasangan sesama jenis gitu, misalnya antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, kan mereka juga berhak memiliki keluarga atau anak adopsi itu misalnya, Mbak. Regulasi dan aturan norma-norma peranata sosial dan hukum kita bisa nggak sih catch up dengan kebutuhan dan esensi manusia itu sebenarnya? Belum bisa. Jadi sampai sekarang hal itu tidak dimungkinkan. Jangan kita lepaskan dulu kalau misalnya perkawinan sesama jenis, saya kira itu pembicaraan yang advance dan memang sangat tergantung dengan konteks masyarakat kita. Tapi kan kalau soal kehidupan seorang anak gitu, atau misalnya anak yang punya identitas gendernya itu udah kelihatan berbeda, nah itu kan cenderung mau disembuhkan gitu. Kadang-kadang diruat atau enggak dikunciin atau kadang-kadang dipukuli ya sama orang tuanya. Saya banyak sekali dapat cerita itu. Dipasung juga banyak tuh Mbak, cerita soal pasungan sampai mengikuti inilah ya, metode-metode yang lebih dekat dengan keagamaan gitu, dianggap bisa sembuh gitu kan. Betul. Gitu. Nah itu yang saya maksud dengan di level pelaksanaan, supaya kita diskusinya lebih enak gitu ya. Nggak mau bawa yang keberat dulu deh. Kalau soal perkawinan sesama jenis nanti dulu, kita kantongin dulu, itu mungkin pembicaraan lain. Tapi yang ingin saya tekankan terlebih dulu, biar kita on the same page dulu, adalah intinya orang-orang itu sebenarnya manusia biasa gitu. Jadi bukan berarti karena dia tidak, dalam tanda kutip ya, tidak normal, maka dia boleh dipasung, boleh istilahnya itu diruat dan lain sebagainya, dipukulin dan seterusnya, supaya dia berubah ekspresi gendernya jadi lebih laki gitu, atau sebaliknya jadi perempuan banget gitu. Nah itu yang tidak boleh dulu. Kalau soal tadi ya perkawinan dan lain sebagainya nanti dulu deh. Yang penting kita lihat dulu bahwa manusia itu pada dasarnya ya manusia biasa saja. Jadi juga tidak boleh didiskriminasi karena dia berbeda. Nah dalam konteks Unhas gitu Mbak, ini kan penting juga untuk kita melihat satu fenomena, untuk melihat juga fenomena yang lebih besar gitu. Nah, saya mau minta pendapat wabil khusus kepada Mbak Bibi tentang isu itu dan bagaimana sebenarnya ini ke depan ya. Oke, kita jangan mengutuk kegelapan lah, kita coba menyalakan lilin ya. Apa yang harus kita lakukan melihat sesuatu yang terjadi di depan mata kita? Kadang-kadang kita juga bingung. Aduh, apa nih ya? Ini nggak ada SOP-nya nih dalam buku pranika atau dalam kampus gitu kan. Nah, what should we do? Apa yang harus dunia pendidikan, apa yang harus civil society lakukan, apa yang harus negara juga lakukan untuk mengantisipasi kekagetan yang tidak biasa ini. Oke, saya setuju banget Mas Didit bahwa kita jangan menggerutu lagi deh. Oke, itu sudah terjadi, tapi ke depannya gimana gitu ya. Nah, buat saya memang yang harus diubah ini perspektif kita. Makanya cocok banget ya perspektif baru nih. Perspektif kita mesti diubah tentang apa itu yang namanya tadi tuh martabat manusia itu. Jadi nggak ada manusia kelas 2 tuh nggak ada. Baik dia apakah karena dia perempuan atau karena dia
disable gitu ya, ataupun karena dia orientasi seksualnya berbeda. Semua manusia itu sama gitu. Nah, cara pandang itu yang kita kayaknya harus bongkar dulu tuh di sistem pendidikan kita. Sehingga nggak ada yang namanya homofobik. Itu kan terjadi karena homofobik seringkali. Anak-anak yang mungkin kalau laki-laki tapi agak kemayu itu kan sering banget dibully itu di sekolah-sekolah. Anak-anak kecil itu luar biasa sekali. Dari kecil mereka seakan-akan sudah diajarkan karena dibolehkan oleh guru-gurunya, dibolehkan dalam arti didiamkan aja gitu loh. Kalau mereka membuli anak-anak laki-laki yang kemayu gitu, atau meledek anak-anak perempuan yang tomboy banget gitu misalnya. Nah itu seakan dibiarkan saja sehingga timbul yang namanya homofobik itu, jadi benci sama orang yang beda sama manusia yang dianggap normal. Nah itu dulu yang dibongkar. Jadi paling tidak ketika kita di jalan atau di orientasi mahasiswa itu ketemu orang yang ngaku oh gender saya netral, kita nggak kaget dan kemudian marahi dia. Kalau misalnya kita merasa ada yang harus dipahami lebih jauh, ya silakan diajak berbicara, bukan di muka umum, dimarahi dan dianggap tidak normal, bahkan diusir. Kan kemarin yang terjadi seperti itu. Nah, saya kira itu tuh sistem pendidikan kita dulu yang harus dibongkar, sehingga cara pandang kita untuk memahami apa yang normal dan apa yang tidak normal, itu harusnya dasarnya itu ya manusia aja, ya kan? Iya. Bukan berarti jangan-jangan iya. Bener Mbak, jangan-jangan guru-guru itu bukannya membiarkan aja, tapi justru malah mendukung anak-anak, menghardik atau coba tuh ajarin teman kamu gimana jadi laki-laki yang benar atau jadi perempuan yang semestinya. Mungkin ada itu secara naluriah kayak gitu. Jadi sebenarnya reformasi di dunia pendidikan itu bukan hanya merdeka belajar ala Pak Nadiem yang masuk ke industri, bisa catch up dengan teknologi, tapi juga hal-hal yang secara hak asasi manusia ini sangat prinsipil ya Mbak ya. Menarik juga tuh Mbak. Apa pesan kalau untuk hal ini Mbak Bibi sebagai seorang pengajar juga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang aktivis juga, apa Mbak? Ini kalau pesan untuk Pak Nadiem nih, menarik banget nih. What should we do? Karena dunia pendidikan ini manifestasi dari kehidupan yang lebih baik ke depan. Kalau menurut saya dimulainya tuh justru juga dari exposure ke perbedaan-perbedaan itu. Jadi saya sendiri merasa betul loh. Saya sekarang punya satu mahasiswa transpuan. Nah, dan ketika dia masuk kuliah, itu kalau dosen kan barangkali lebih tercerahkan ya. Tapi misalnya tenaga kependidikan gitu ya, itu agak yang, ada waria. Gitu kan kita taunya itu waria gitu ya. Walaupun itu sebenarnya politically incorrect ya. Tapi itulah yang kita tahu. Tapi karena exposure itu, teman-teman di kampus tuh jadi mulai belajar. Oh memang ada yang namanya transpuan. Dan mereka ya manusia biasa gitu. Cuma ekspresi gendernya berbeda. Dan ya sebagai manusia biasa, mereka harus tetap sekolah. Bisa sekolah hukum, bisa jadi sarjana hukum nantinya. Nah, jadi mungkin pendidikan kita mesti juga lebih inklusif. Gitu. Jadi anak-anak yang berbeda itu, kalau kebetulan kan dapatnya mahasiswa ya, udah levelnya tinggi lah. Tapi harusnya dari SD, SMP, SMA, inklusivitas itu dibangun. Kalau ada orang yang berbeda, penampilannya agak laki, agak kemayu, perempuan terlalu tomboy, itu jangan direpresi gitu. Disuruh umpetin identitasnya supaya jadi seakan-akan normal. Tapi dibuka aja, diajak berdialog, orang tuanya juga diajak berdialog, dan dibicarakan misalnya di kelas. Oh nggak apa-apa nih si A atau si B ini memang begitu karena kita memang berbeda-beda dan seterusnya. Nah pendidikan kita mesti dibuka tuh. Jadi bukan hanya kurikulumnya, tapi juga bagaimana kita belajar. Gitu. Oke Mbak, kesalahan dan kepalsuan apa yang selama ini kita terima dan kita ilhami sebagai bagian dari kewajaran, dan apa dampaknya buat saudara-saudara kita yang memang berbeda secara kebanyakan gitu, seksualitasnya, gendernya, pilihan agamanya, pilihan politiknya, apa sih dampak untuk mereka gitu Mbak sebenarnya, dan kesalahan apa yang selama ini dilakukan berulang-ulang berkali-kali dan dianggap itu adalah hal yang benar dan sebenarnya mendidik gitu oleh sebagian orang. Gimana Mbak? Menurut saya mungkin kesalahannya di cara kita melihat yang mayoritas. Jadi kita punya kecenderungan untuk melihat yang mayoritas adalah normalitas. Nah, gitu. Jadi misalnya benar banget Mas Didit bilang untuk mengatakan bahwa tidak hanya orientasi seksual, misalnya agama. Agama memang misalnya ya, yang mayoritas kan di Indonesia Islam. Maka kita menganggap yang normal itu adalah yang Islam. Jadi kalau
orang misalnya makan babi, nggak benar tuh, umpetin. Apalagi bulan puasa, orang nggak pakai jilbab, dimarahin dulu. Anak kecil udah harus ada lagi ribut juga kan ya soal pemaksaan jilbab begitu untuk anak-anak perempuan misalnya. Nah, kesalahan kita tuh seperti itu, menganggap bahwa mayoritas harus menguasai kehidupan sosial, sehingga kita nggak bisa dan nggak biasa melihat perbedaan-perbedaan yang sebenarnya memang nyata gitu. Nah, akibatnya adalah orang-orang yang minoritas juga akan semakin menutup diri gitu, dan yang mayoritas merasa boleh melakukan apa saja yang dianggap yang tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar gitu. Kayaknya ini yang harus kita bongkar dulu. Oke Mbak, sekali lagi Mbak, terakhir kasih energi buat saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mungkin dianggap minoritas, mungkin yang dianggap berbeda dari mayoritas kebanyakan. Kasih energi untuk mereka untuk bisa melewati perbedaan-perbedaan dan mungkin obstacle, hambatan-hambatan yang ada di depan mata mereka terkait dengan aktualisasi dan ekspresi diri mereka sendiri. Apa ya? Ya kalau menurut saya sih tetap jadi diri sendiri itu dulu. Jadi kita mesti justru dengan menampilkan diri kita apa adanya, tentu saja tergantung kesiapan masing-masing ya. Tapi menurut saya kalau kita menampilkan diri kita apa adanya, kita sebenarnya sudah membantu untuk memperlihatkan perbedaan itu nyata ada gitu. Jadi justru jangan ditutupi supaya kita kelihatan normal, memang kita play safe dengan cara itu. Tapi akibatnya dalam jangka panjang, mayoritas ini nggak akan bisa percaya gitu. Mereka seperti hidup dalam bubble, merasa bahwa yang normal itu yang mereka ini gitu. Jadi saya kira itu sih, kita harus tetap berekspresi sesuai dengan yang sudah kita pilih, dan justru dengan itu sebenarnya kita pelan-pelan mau mengantarkan yang mayoritas untuk sampai pada pemahaman bahwa beda-beda itu biasa aja, bahwa yang beda pun sebenarnya pada dasarnya manusia. Oke, media massa juga sekarang ada new media yang lebih demokratis gitu ya, itu juga harus lagi-lagi menghadirkan pluralitas itu ke ruang publik gitu, sehingga ya tidak ada satu kebenaran mutlak atau satu hal yang kita anggap oh ini yang benar dan yang lain tuh minoritas yang salah gitu. Oke Mbak Bibip, thank you Mbak. Terima kasih sudah membantu perspektif baru untuk tetap menyalakan lilin. Jangan pernah bosan karena ini maraton Mbak, lari maraton ini bukan sprint 100 meter ya. Jadi kita harus punya persistensi dan energi yang cukup untuk bisa melakukan yang terbaik lah buat publik. Terima kasih Mbak Bibip atas bincang-bincangnya pada kali ini. Demikian wawancara saya dengan Bivitri Susanti, seorang pakar hukum dan juga pegiat hak asasi manusia. Saya Didit Budha Diputro, sampai jumpa.